Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Nah, coba bayangin, seorang wanita yang betul-betul tampil feminin, dia bener-bener kelihatan kuat kan? Nah, kita bakal bantu kamu buat akses kekuatan itu dengan ngasih kamu 5 sifat feminin yang bikin pria negak bisa nolak. Nih, denger baik-baik ya. Mengakses energi feminin kamu itu keren banget. Bukan cuma buat ngebuat pria tertarik dalam hubungan, tapi juga buat kamu sendiri, buat ketenangan pikiran kamu, buat kesehatan kamu, buat kebahagiaan kamu secara keseluruhan. Jadi kita pengen kamu buka pikiran kamu pas gua bahas hal-hal ini, dan paham bahwa ini beneran buat kebaikan kamu sebagai seorang wanita. Kayak yang kita bilang, ini bakal ngasih kamu kekuatan yang mulai bikin kamu bersinar dengan cara yang bakal bikin gak cuma pria, tapi juga kesempatan-kesempatan datang ke arah kamu, bakal buka dunia buat kamu. Gitu deh. Jadi tonton sampai akhir ya. Sebenarnya banyak yang kita mau bahas. Tapi sekarang kita fokus dulu sama 5 yang pengen kita sorotin, khususnya di video ini. Pertama, wanita yang bisa mengekspresikan dirinya. Sekarang, kita yakin beberapa dari kalian mungkin mikir, nggak mungkin lah, soalnya pria ini kayaknya nggak pernah mau ngobrol, nggak mau denger. Apa maksudnya mengekspresikan diri? Tentu, izinkan kita jelaskan ya. Jadi percaya atau enggak, ada hal penting yang harus kalian selalu ingat sebagai seorang wanita. Apa yang berhasil dalam hubungan yang sehat atau apa yang berhasil untuk pria yang baik, belum tentu berhasil untuk pria lainnya. Penting untuk diingat. Karena yang sering gue lihat terjadi pada banyak wanita adalah mereka menerapkan apa yang salah dengan semua pria yang salah ini. Pria-pria toksik, enggak sehat, pria yang sebenarnya enggak pantas masuk ke dalam hidup mereka. Lalu mereka bilang, oh, karena nggak berhasil di sini, berarti nggak berhasil sama sekali. Padahal itu nggak benar. Iya, jadi begini. Saat kita ngomongin soal mengekspresikan diri nih, ceritanya begini. Pria yang emang serius mau sama kamu, yang punya niat beneran, oke. Dia pengen kamu ngungkapin diri kamu sendiri. Dia pengen kamu cerita terus terang. Dia pengen kamu jujur. Dan ini ada beberapa alasan. Pertama, pria yang suka sama kamu pengen tetap stay di halaman yang sama kamu. Nah, kamu mau ngungkapin diri kamu, memungkinkan hubungan kalian jadi lebih jelas. Salah satu hal yang paling bikin pria frustasi tuh kebingungan. Kebingungan yang banyak pria alami pas dealing sama wanita. Gue nggak bilang itu buat ngerendahkan atau bikin wanita kelihatan jelek dalam hal mereka berusaha ngasih kejelasan. Tapi faktanya, cara banyak wanita, nggak semuanya sih, tapi banyak wanita komunikasi, atau cara banyak wanita ekspektasiin pria buat nangkep metode komunikasi mereka, ada kayak keenggak cocokan gitu, dalam banyak situasi. Jadi, banyak kali, misalnya, gue udah sering banget nemu pria, atau baca beberapa komentar pria pada bilang gini, gue bingung, gue nggak tahu harus ngelakuin apa, mau wanita apa sih, drama banget jadi orang. Jadi gini ya, buat kalian wanita di luar sana, bukan mau ngebelain kaum pria ya. Singkatnya gini guys, oke, dia cuman nggak ngerti aja, tapi pria mau belajar kok. Gua pribadi udah banyak makan garam dan kena semprot sama pasangan. Biar nggak kena semprot terus, gua kadang bilang gini, oke, kelirunya di mana sih? Kasih tahu dong, biar gua tahu dan mau perbaiki itu. Dan ternyata hanya soal selesai paham, nggak peka kan anjing banget tuh. Dan kalau udah gini, pasti kalian wanita biasanya bilang gini, kenapa gue harus ngomongin kamu? Harus ngelakuin apa? Gue udah lama banget sama kamu. Kenapa kamu bego banget sampai nggak nangkep tanda-tanda sih? Sampai sekarang kamu nggak ngerti gue gimana sih? Ya ampun, istighfar dulu woy. Kita pria ini bukan Roy Kiyoshi yang bisa nebak-nebak ala anak indigo. But by the way, sekarang Roy Kiyoshi udah kayak mutan ya. Nah kita lanjut ya. Ini juga sering terjadi pas fase pacaran, di mana ada ekspektasi. Kenapa lo nggak tahu sih? Kenapa lo nggak ngeliat ini? Nah, salah satu alasan utamanya adalah karena sebagai wanita, kalian punya kemampuan alami buat nangkep detail-detail, kalian lebih peka, kalian memperhatikan segalanya. Bisa gue bilang, nggak ada yang bisa lewatin kepekaan wanita. Pria mungkin memilih untuk mengabaikan, memaklumi, atau ngasih alasan, tapi kalian lihat hampir semua hal. Pria nggak beneran nangkep itu. Mereka nggak sepeka kalian, mereka nggak sedetailed oriented kalian. Jadi,
Mereka butuh komunikasi yang lebih langsung tentang gimana perasaan kamu, apa yang terjadi, apa yang dibutuhkan dalam hubungan itu. Oke, jadi begini, balik lagi ke topik tadi ya. Wanita yang mau terbuka dan ekspresif itu emang menarik dan bikin hubungan jadi lebih enak. Nah, kalau kamu pernah ngerasa udah banyak kali cerita apa adanya tapi malah nggak didengerin, atau dianya masih kurang peka, itu nggak ada hubungannya sama kamu yang mau jujur. Masalahnya ada di prianya, atau di cara kamu milih pria waktu itu sebagai pasanganmu. Bayangin aja, situasi di mana kamu merasa nggak bisa ngomong, harus nahan diri, atau merasa nggak didengerin. Itu bikin stres, bikin kesel, bikin hilang kedamaian. Makanya, ngomongin apa yang kamu rasain itu penting banget buat kesehatan hubungan dan kesejahteraan diri kamu. Jadi ngomongin kemampuan untuk ekspresi bebas. Mengekspresikan diri itu bagus banget dan punya dampak positif buat banyak hal dalam hidup. Dengan bisa begitu, kamu bisa lebih dekat dengan pria yang emang serius sama kamu. Kita berharap hubungan kamu sama pria yang kamu pilih itu kuat dan nggak sekadar hubungan random. Ekspresi itu penting banget dalam hubungan. Misalnya, kamu sebagai wanita menunjukkan ketertarikan dan keinginan ke pria kamu dengan jelas, itu bikin dia langsung tertarik dan ngerasa dihargai banget. Ini nggak cuma soal penampilan, tapi soal kamu nunjukin kalau kamu mau dia, kamu menghargai dia, dan kamu pengen bersama dia. Nah, pria suka banget kalau dia merasa diinginkan dan dihargai sama wanitanya. Jadi, kalau kamu bisa nunjukin ekspresi yang jelas, kayak nunjukin hasrat, memberi, klarifikasi, dan nunjukin rasa diinginkan, itu bakal bikin pria kamu makin tertarik sama kamu. Gitu deh. Kita lanjut lagi tentang sifat feminin yang sangat menarik, yaitu memiliki pikiran terbuka dan khususnya nggak suka menghakimi orang lain. Oke, jadi banyak situasi di mana kebanyakan wanita itu lebih terbuka pikirannya daripada pria, dan biasanya pria lebih keras kepala. Jadi, pria biasanya suka dengan wanita yang punya pikiran terbuka, yang bisa memberikan keseimbangan dalam kehidupan mereka. Jadi, meskipun dia sendiri mungkin agak keras kepala, dia mencari keseimbangan dalam hubungan, entah itu secara sadar atau enggak. Dan biasanya, pria menginginkan wanita yang bisa membawa keseimbangan dalam hidup mereka. Penting banget, ya, buat settle batas dan komunikasi terbuka soal kenyamanan, keinginan, dan harapan. Obrolan ini sebaiknya dilakukan sebelum terlalu dalam hubungannya sampai menikah. Memahami pandangan masing-masing tentang keinginan membantu memastikan kesesuaian dan kepuasan bersama. Merasa aman dan nyaman dalam hubungan biasanya membuat wanita lebih mudah terbuka di berbagai aspek dalam hubungan. Jadi, mengenai hal ini, sebagai wanita, penting banget buat kamu memiliki energi yang positif dan terbuka. Nggak perlu terlalu menyalahkan pasangan untuk membawamu ke tempat yang lebih terbuka. Tapi, pastikan kamu tetap punya standar dan harapan yang jelas tentang apa yang kamu inginkan sebagai balasan. Saat kamu bisa menunjukkan sikap terbuka, hubunganmu akan jauh lebih baik, lebih harmonis gitu. Dan mengenai enggak bersikap menghakimi, nggak ada salahnya untuk memperlakukan orang lain dengan sikap yang lebih ramah dan terbuka. Karena ini juga akan berdampak positif pada hubunganmu dengan pasangan. Jadi, penting banget untuk menciptakan lingkungan di mana kita saling menerima tanpa menghakimi. Ya, ketika salah satu pasangan merasa dihakimi atau dikritik, bisa jadi dia jadi takut buat membuka diri sepenuhnya. Ini bisa bikin hubungan jadi kurang intim, dan bisa bikin salah satu atau bahkan kedua pasangan merasa nggak nyaman. Jadi, membangun kepercayaan dan pemahaman itu penting banget. Kita harus bisa menjadi pendengar yang empati, dan menerima pasangan kita apa adanya. Itu yang akan bikin hubungan kita jadi lebih kuat dan harmonis. Hal yang paling keren sebagai manusia adalah belajar buat nggak terlalu keras ngejudge orang lain. Ketika kita bilang ngejudge, maksudnya kita nggak perlu terlalu cepat menebar komentar negatif atau menghakimi orang lain cuma karena beda pendapat atau gaya hidup. Kita semua punya ciri khas dan hidup yang berbeda-beda. Jadi kenapa kita harus bikin suasana jadi negatif? Gua rasa lebih oke kalau kita bisa saling menghormati dan terima perbedaan, bukan malah saling kritik dan bikin suasana jadi nggak enak. Sebelum kita lanjut ke poin berikutnya yang bakal seru banget, penting banget untuk kamu tahu bahwa membawa pikiran terbuka, nggak terlalu kaku, dan nggak terlalu suka menebar kritikan bakal berpengaruh positif banget dalam hubunganmu dengan pria. Oke ladies, kita lanjut ya. Jadi, nomor 3, trait feminin ketiga yang bikin pria nggak tahan adalah being submissive. Nah, dengerin ya.
Gua tahu banyak dari kalian gak suka kata tunduk dan bisa bikin sensitif. Oke, tapi izinin gua mau jelasin sekarang. Ini bukan tentang kalian jadi tunduk sama pria sampai jadi diktatornya, atau kalian jadi lemah dan gak bisa atur diri sendiri. Oke, sebenarnya bukan tentang penyerahan. Masalahnya adalah tentang kepercayaan kepada pria untuk memimpin. Oke, dan ini penting banget untuk kita bicarakan. Singkatnya gini, jika seorang malaikat bisa turun dari surga sekarang dan bilang, "Dengar, Tuhan akan memberimu seorang pria. Pria ini nggak akan pernah menyakiti kamu, nggak akan pernah selingkuh dari kamu, menjadi segalanya yang kamu butuhkan. Dan yang kami butuhkan dari kamu adalah tunduk padanya." Sebagian besar wanita akan bilang, "Daftarkan aku, di mana saya bisa mendapatkan yang seperti itu?" Oke, karena lagi, bukan masalah bagi banyak wanita untuk benar-benar tunduk atau patuh jika mereka merasa aman di sana. Terkadang orang menolak ide tunduk patuh ini karena ada stigma negatif terhadap pria, terutama dalam hal kemampuan mereka memimpin dan rasa enggak nyaman dalam mempercayai pria untuk mengambil peran kepemimpinan dalam jangka panjang. Nah, dari segi spiritual sebenarnya ada tingkat penyerahan dan tunduk yang terjadi dari kedua belah pihak. Pria juga menyerahkan diri kepada istri, begitu juga sebaliknya. Tapi, ada level yang lebih mendalam kalau kita lihat dari 3 sisi. Pertama, ada penyerahan antara wanita dan pria terhadap kebutuhan satu sama lain. Mereka saling mendukung, seperti tim yang kompak. Lapisan kedua adalah ketika wanita bersedia menyerahkan kekuasaan kepada pria, mengakui peran kepemimpinan sepenuhnya sebagai kepala keluarga. Ini bukan berarti wanita kehilangan suara atau otoritasnya, tapi lebih mengurangi beban pikiran yang harus ditanggung sendiri. Ketika seorang wanita bersama dengan pria yang tepat dalam hubungan yang tepat, dan dia dapat menyerahkan diri, dia dapat merasa bebas, dia dapat berjalan lebih dalam energi femininnya, dia dapat merasa damai. Dia nggak harus membawa beban, bahwa dia harus melakukan ini, melakukan itu, membuat keputusan ini, semua hal tersebut. Ini enggak berarti kamu enggak punya pendapat. Ini enggak berarti dia enggak memperhitungkan perasaanmu karena dia seharusnya melakukannya. Tetapi ini hanya berarti dia telah memperoleh kepercayaanmu. Dan bukan hanya itu, jika kamu bersama dengan seseorang yang kamu tahu Tuhan menginginkanmu bersamanya, maka kamu cukup mempercayai Tuhan untuk mengatakan, "Jika kamu bilang ini orang yang tepat untukku, maka aku bisa menyerahkan diri kepadanya." Nah, saat kita paham bahwa banyak wanita pada dasarnya nggak punya masalah dengan konsep pengorbanan, dan bahkan kita akan berpendapat bahwa ada kejadian alami saat seorang wanita nggak menahan rasa sakit masa lalu dan kekecewaan serta dia telah sembuh, atau seenggaknya dia sehat secara emosional, dan dia bersama pria maskulin, dan mereka saling memberi dukungan. Ada kecenderungan alami bagi wanita itu untuk lebih berserah pada pria tersebut. Dan lagi, ini nggak dimaknai dalam cara yang negatif atau buruk, karena niat baik ada dari kedua belah pihak. Yang perlu dipahami oleh wanita adalah, karena banyak dari mereka akan bilang, "Nah, kalau pria ini lebih maskulin, lebih bisa dipercaya. Kalau dia memimpin, aku nggak punya masalah." Tapi perhatikan apa yang gua katakan. Jika wanita tersebut sehat secara emosional, masalahnya adalah, jika kamu nggak sehat secara emosional sebagai seorang wanita, itu akan menghalangi kemampuanmu untuk menghayati feminitasmu secara umum. Jadi, intinya dalam situasi-situasi ini, ketika kamu berhadapan dengan pria yang maskulin, kemungkinan besar kamu akan merasa lebih feminin dan lebih berserah saat bersamanya. Tapi, karena ada bagian-bagian dalam dirimu yang belum sembuh, mereka akan mengganggumu seperti, ini gimana sih? Jangan biarkan dia punya begitu banyak kontrol atas kamu." Gua mengatakan begitu karena itu yang mungkin akan diucapkan si iblis buruk yang di pundakmu. Tapi sebenarnya pria itu nggak berusaha mengendalikan kamu. Namun, bagian-bagian dalam dirimu yang belum sembuh akan membuat situasi itu terasa negatif. Bisikan negatif ini akan membuatmu merasa terlalu rentan dan bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi di sini? Nah, itu jadi tarik ulur. Dan kamu punya perjuangan untuk mempertahankan sifat feminin dan ketaatanmu dalam hubungan, karena sebelumnya kamu harus menyembuhkan diri terlebih dahulu. Pahami bahwa hal ini penting. Kamu nggak bisa hanya mengharapkan pria membuatmu lebih feminin. Itu urusanmu. Dan seperti yang dibilang sebelumnya, ini untuk kesehatanmu sendiri. Jadi, sebelum bertemu pria,
Kamu harus belajar bagaimana menemukan energi dan semangat itu di dalam dirimu. Dan yang lebih penting lagi, pria yang bisa memimpin dengan cinta dan memberimu dukungan, dia harus melihat semangat itu ada dalam dirimu. Kamu harus sadari bahwa ini alasan mengapa proses penyembuhan itu penting, karena itu akan meningkatkan kemungkinan kamu bertemu dengan pria yang tepat dan membangun hubungan yang luar biasa. Oke, mari kita bahas tentang sifat feminin yang keempat, yang bikin pria nggak bisa menolak. Bersikap menghargai dan bersyukur. Jadi, awalnya gue mau bicara soal sikap sederhana dan enggak merasa berhak. Tapi nih, mending kita fokus ke bersikap menghargai dan bersyukur karena kedua hal ini saling terkait. Dan lebih penting. Kan? Nah, jadi ceritanya gini. Ketika kita merasa berhak, kadang kita jadi susah banget untuk menunjukkan rasa apresiasi dan bersyukur. Misalnya, kita mikir, ini kan seharusnya udah biasa aja, ya? Atau, nggak usah seneng banget lah. Dia kan cuman gitu doang. Padahal, sebenarnya, setiap usaha baik yang dilakukan sama pasangan, teman, atau orang lain di sekitar kita, itu sesuatu yang patut kita hargai. Kita harus belajar untuk bersyukur atas segala hal baik yang kita terima. Karena rasa apresiasi itu sendiri bikin hubungan kita makin baik. Gue yakin, banyak pria yang benar-benar berusaha keras untuk pasangannya, dan seringkali mereka cuma pengen sedikit apresiasi dan penghargaan dari kita. Ketika kita bisa nunjukin rasa terima kasih dengan tulus, hubungan kita bakalan jadi lebih berkat dan harmonis. Jadi, mari kita semua belajar untuk lebih apresiatif dan bersyukur atas segala hal baik yang kita terima dalam hidup kita ya. Oke, yang terakhir dan sebenarnya ada bonus singkat setelah ini. Yang terakhir ini adalah mengenal dirimu dan mencintai dirimu sendiri. Kenapa ini penting? Karena ini bicara tentang rasa percaya diri. Kalau kamu nggak mencintai dirimu sendiri, kurang percaya diri, dan nggak tahu siapa dirimu sebenarnya, jadi lebih mudah buat merasa insecure. Itu mempersulit kita buat ekspresif kan? Kita jadi susah buat ngomongin perasaan kita dengan jujur. Jadi intinya, kita harus bisa mencintai diri sendiri, kenal diri sendiri. Kasih waktu buat kenal dan suka sama dirimu sendiri. Dan hanya terima pria yang benar-benar mencintai kamu apa adanya. Karena sifat-sifat ini bikin kamu makin menarik. Tapi ingat, bukan cuma soal menarik banyak pria, tapi soal menarik pria yang beneran cinta kamu di dalam dan di luar. Jadi, yuk, jadi yang terbaik buat dirimu sendiri, cintai dirimu sendiri, kenalilah dirimu sendiri, dan kamu bakal memancarkan energi feminin yang bikin kamu keren. Oke. Ini dia bonus terakhir yang gue rasa penting buat kamu, girls. Poinnya adalah soal emotional intelligence atau kecerdasan emosional nih. Jadi, kita butuh banget jadi master atas emosi kita, bukan malah dijadiin alasan buat bikin segalanya jadi ribet. Kita harus paham gimana cara mengelola emosi kita dengan baik, nggak sampai terbawa arus dan bikin semuanya jadi chaos. Gitu kan? Jadi sebagai wanita, kita harus stay terkoneksi sama diri sendiri, punya spiritualitas yang kuat, dan tentunya mengerti betul perasaan kita. Semakin kita paham sama emosi kita, semakin mudah kita kendalikan. Gitu kan? Jadi misalnya lagi mau kesel atau marah, kita bisa tenangin diri, stop sejenak, dan coba cari cara buat balikin pikiran jadi positif lagi. Karena dengan kecerdasan emosional yang tinggi, kita jadi lebih aware dan siap menghadapi segala situasi, girls. Jadi penting banget buat terus tingkatkan kecerdasan emosional kita. Bukan cuma buat hubungan sama pria aja, tapi juga buat kehidupan kita yang lebih baik. Kan? Makasih udah nonton video ini. Keep shining, girls. We love you guys.